akan terjadi jika aku tak menyadari bahwa dirimu yang terbaik untukku? Tiada yang bisa menggantikan dirimu di hati ini. Tak pernah ku sesali. Tiada yang bisa menggantikan. Tiada yang bisa menggantikan kamu. Waktu demi waktu berlalu, telah ku lalui bersama dirimu. Oh kasihku, tak akan pernah ku sesali. Sejak pertama ku miliki dirimu, entah apa yang akan terjadi jika aku tak menyadari bahwa dirimu yang terbaik untukku. Tiada yang bisa menggantikan dirimu yang di hati ini. Tak pernah ku sesali, karena dirimu yang terindah untukku. Tiada yang bisa menggantikan kamu. Waktu demi waktu berlalu, telah ku lalui bersama dirimu. Oh kasihku, tak akan pernah ku sesali, tak sedetik pun. Sejak pertama ku miliki dirimu, entah apa yang akan terjadi jika aku tak menyadari bahwa dirimu yang terbaik untukku. Tiada yang bisa menggantikan dirimu yang di hati ini. Tak pernah ku sesali, karena dirimu yang terindah untukku. Tiada yang bisa menggantikan kamu. Terjadi jika aku tak menyadari bahwa dirimu yang terbaik untukku. Tiada yang bisa menggantikan dirimu di hati ini. Tak pernah ku sesali.
waktu berlalu, telah ku lalui bersama dirimu. Oh kasihku, tak akan pernah ku sesali. Sejak pertama ku miliki dirimu, entah apa yang akan terjadi jika aku tak menyadari bahwa dirimu yang terbaik untukku. Tiada yang bisa menggantikan dirimu yang di hati ini. Tak pernah ku sesali, karena dirimu yang terindah untukku. Tiada yang bisa menggantikan kamu. Waktu demi waktu berlalu, telah ku lalui bersama dirimu. Oh kasihku, tak akan pernah ku sesali, tak sedetik pun. Sejak pertama ku miliki dirimu, entah apa yang akan terjadi jika aku tak menyadari bahwa dirimu yang terbaik untukku. Tiada yang bisa menggantikan dirimu yang di hati ini. Tak pernah ku sesali, karena dirimu yang terindah untukku. Tiada yang bisa menggantikan kamu. Terjadi jika aku tak menyadari bahwa dirimu yang terbaik untukku. Tiada yang bisa menggantikan dirimu di hati ini. Tak pernah ku sesali. Menggantikan, tiada yang bisa menggantikan kamu. Waktu demi waktu berlalu, telah ku lalui bersama dirimu. Oh kasihku, tak akan pernah ku sesali. Sejak pertama ku
ku miliki dirimu. Entah apa yang akan terjadi jika aku tak menyadari bahwa dirimu yang terbaik untukku. Tiada yang bisa menggantikan dirimu yang di hati ini. Tak pernah ku sesali karena dirimu yang terindah untukku. Tiada yang bisa menggantikan kamu. Waktu demi waktu berlalu, telah ku lalui bersama dirimu. Oh kasihku, tak akan pernah ku sesali, tak sedetik pun. Sejak pertama ku miliki dirimu. Entah apa yang akan terjadi jika aku tak menyadari bahwa dirimu yang terbaik untukku. Tiada yang bisa menggantikan dirimu yang di hati ini. Tak pernah ku sesali karena dirimu yang terindah untukku. Tiada yang bisa menggantikan kamu. Terjadi jika aku tak menyadari bahwa dirimu yang terbaik untukku. Tiada yang bisa menggantikan dirimu di hati ini. Tak pernah ku sesali menggantikan. Tiada yang bisa menggantikan kamu. Baik, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, para sahabat semua, tamu undangan yang terkasih. Tentu saja semua hadirin yang berbahagia pada sore hari ini. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Menara Imperium, Galatia Teras, 25 Desember 2020. Dalam momen yang penuh cinta dan kebahagiaan, yaitu ibadah pemberkatan nikah Yesua Abraham dan Febianti. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Yesua dan Febi? Dan yang pasti untuk hadirin semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Sungguh menjadi satu kebahagiaan. Perkenalkan saya Nathanael Catur Prihartono. Dalam beberapa waktu ke depan akan memimpin mengiringi Bapak Ibu Saudara semua dalam satu acara yang penuh cinta dan kasih anugerah, pemberkatan nikah Yesua Abraham dan Febianti.
izinkanlah saya mewakili keluarga besar dan kedua mempelai mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para tamu undangan semua yang berkenan memberikan doa restu dengan hadir pada sore hari ini dalam perayaan penuh cinta dan kasih. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua yang hadir pada sore hari ini. Dan kami juga menyapa setiap kolega, kerabat, sahabat yang menyaksikan acara ibadah pemberkatan nikah ini secara online. Shalom, salam sejahtera, dan kiranya doa restu Bapak Ibu semua menyertai Yesua dan Feby pada sore hari ini. Baiklah, untuk membuka acara ini kami undang dengan hormat Bapak Pendeta Edi Junedi untuk memberikan doa pembukaan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Shalom, mari kita sama-sama berdoa buat kelancaran dan pertolongan Tuhan dalam acara pernikahan Yesua bersama dengan Febianti. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang bahagia untuk anak kami, saudara kami, Yesua Abraham bersama dengan Febianti, yang hari ini melangsungkan pemberkatan peneguhan nikah. Kami mohon campur tangan Tuhan bersama dengan malaikat-Mu Tuhan. Di dalam acara ini dari awal sampai dengan penghabisan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan untuk memberikan cuaca yang baik. Sehingga tidak ada terjadi masalah. Kami percaya bahwa semua yang terjadi karena rencana Tuhan. Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami semua. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan tuntunan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari awal sampai dengan penghabisan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan sekali lagi kami mohon campur tangan Tuhan. Dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka acara ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat doanya Bapak Pendeta Edi. Mari saudara semua para tamu undangan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai prosesi masuknya kedua mempelai dan kedua keluarga besar dari mempelai pria dan wanita. Kita mau arahkan pandangan kita ke wedding gate. Juga buat para saudara, kolega, sahabat semua yang ada di rumah yang menyaksikan secara online, kita akan sama-sama memasuki prosesi masuknya keluarga. Baiklah Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, kita akan menyambut prosesi keluarga besar kedua mempelai Yesua dan Feby. Kita akan menyambut kedua orang tua, saudara kandung kedua mempelai. Kami mohonkan kepada Bapak Ibu, pada saat keluarga berjalan melewati Bapak Ibu, kita boleh memberikan tepuk tangan yang hangat bagi keluarga yang berbahagia sore hari ini. Baiklah, untuk mengawalinya, kita akan sambut kehadiran Yesua Abraham Santoso. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yesua. Langkah-langkah yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita. Sekali lagi tepuk tangan. Dilanjutkan Papa Mama Yesua, Bapak Lia Lis Santoso dengan Ibu Natalia Christine. Berikan tepuk tangan yang meriah saudara semua. Ya, inilah Papa Mama yang berbahagia mengantarkan Yesua. Dilanjutkan untuk berikutnya Karen dan Deborah Kristiana Santoso, saudari kandung Yesua. Dilanjutkan berikutnya Mama tercinta dari Feby,
Ibu Hani Anggraina Wijaya, didampingi dengan Koko tercinta Januar Putra Lestari. Berikan tepuk tangan yang meriah, saudara semua. Iya. Berikutnya, cici kandung dari Feby yaitu Putri Lestari. Berikan tepuk tangan saudara semua. Di manakah mempelai wanitanya? Mari sama-sama semua kita fokus arahkan pandangan kita ke gate, wedding gate. Baik, sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk mempelai wanita Feby Yanti Ayu Lestari, didampingi Papa tercinta Bapak Li Juta. Langkah-langkah yang penuh dengan kebahagiaan, cinta kasih Papa yang mengantarkan putri tercintanya untuk memasuki mahligai perkawinan. Tepuk tangannya saudara semua. Lebih lagi tepuk tangannya. Momen-momen yang indah di saat seorang papa akan melepas putri kesayangannya, mengantarkan ke mahligai perkawinan, pernikahan yang kudus. Ya. Papa tercinta akan menyerahkan kepada Yesua. Tepuk tangannya saudara semua. Yeah. Restu dari Papa menyertai Feby dan Yesua memasuki masa depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Iya, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk Yesua dan Feby dan keluarga besar kedua belah mempelai. Tepuk tangannya saudara. Baiklah, saya persilakan untuk kedua mempelai bisa duduk, kedua orang tua duduk, para tamu undangan bisa duduk kembali. Acara selanjutnya saya serahkan kepada worship leader. Shalom jemaat Tuhan semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau masuk dalam sesi penyembahan. Saya akan buka di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Ini bukan pernikahan yang biasa, kami percaya karena kami punya Allah yang luar biasa. Dan kami akan lihat satu keluarga Kristus akan ada untuk menginspirasi dunia Tuhan. So ini kami Tuhan, kami percaya pemberkatan ini gak cuma akan memberkati Yesua sama Feby, tapi untuk kita semua yang ada di sini. So ini kami Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama kami Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you.
You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, through it all. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Thank you, Lord. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, oh, through it all, through it all, oh, through it all. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar, puji. Nyanyi pujian bagimu,
Tuhan, pujian Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, oh pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bapak Pendeta John, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, besar, namamu besar dan layak dipuji. Kami mau deklarasikan sekali lagi, Tuhan benar. Namamu besar dan layak dipuji. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang sedang kita rayakan kehadirannya di hari Natal ini. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami boleh memperingati hari datangnya Engkau di hari Natal yang pertama menjelma sebagai manusia. Semata-mata karena Engkau mengasihi manusia. Semata-mata karena Engkau tahu manusia membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan jalan keselamatan daripadamu. Itulah sebabnya biar hari ini boleh menjadi hari yang spesial. Secara khusus buat Yesua dan Feby, biar mereka boleh alami lawatan kehadiran-Mu di dalam kesatuan pernikahan yang mereka akan mulai hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tempat ini. Kami percaya Engkau sendiri akan berbicara tempat ini. Dan kami percaya biar Engkau sendiri akan menyatukan mereka dalam pernikahan yang kudus. Hamba cuman bejana, cuma alat yang kiranya Kau pakai untuk menyalurkan isi hatimu firman dan juga melepaskan doa berkat daripada Engkau sehingga mereka boleh dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Di dalam nama Yesus, terus pimpin seluruh acara kami dari saat ini sampai kepada selesainya. Yang bersepakat mendoakannya boleh katakan amin. Silakan duduk. Juga buat Yesua dan Feby. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, dan perkenankan saya juga mengucapkan selamat Natal karena ini memang walaupun bukan pas tanggal 25 Saudara, tapi ini dalam suasana Natal, dan juga menyapa yang mengikuti secara live streaming. Salam Natal juga buat saudara-saudara sekalian. Yesua hari ini membuat saya mencatat satu sejarah lagi Saudara. Saya nggak pernah memberkati pasangan tanggal 25 Desember. Jadi kamu pasangan yang pertama. Ya, saya dapat anugerah aja Saudara untuk bisa melayani pemberkatan daripada pernikahan mereka. Oke, saya terus mau memaksimalkan waktu. Saudara, minggu lalu ya saya ketemu dengan seseorang. Dan ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya diingatkan pertemuan dengan orang ini Saudara. Orang ini minta ketemu sambil makan siang, Saudara, karena dia ada pergumulan sebuah persoalan. Dan Saudara, dalam waktu kurang lebih 75 menit, sejam seperempat kami ngobrol, Saudara. Dan dia bilang, aduh terima kasih Pak John, saya mendapatkan jawaban daripada masalah saya. Ya, saya bilang saya bersyukur semua semata-mata karena Tuhan. Ya, karena memang saya bilang, kalau saya tuh diminta ketemu sama orang yang punya masalah, doa saya makin kencang Saudara. Karena saya tahu saya nggak bisa apa-apa. Tapi entah kenapa Saudara,
sementara kami berjalan ke mobil kami, jadi kami mau berpisah dari tempat restoran kami ngobrol berdua saudara. Saya menuju ke mobil, dia bersama-sama dengan dia, tiba-tiba dia tanya begini saudara. Pak John, apa sih rahasianya Pak John? Kok Pak John tuh kayak cepet aja tuh tahu akar masalah kita, terus langsung bisa memberikan semacam solusi. Entah kenapa saudara, saya juga langsung jawab spontan. Saya bilang, belajar ya. Saya mau belajar menggunakan hikmat yang Tuhan berikan. Saya mau belajar ketika saya harus berikan konseling kepada seseorang, saya pengen belajar menemukan akar masalahnya karena saya tahu kalau nggak ketemu akar masalahnya selesainya akan lama. Saya mau belajar membantu menemukan potensi-potensi kamu karena saya percaya, saya bilang setiap orang tuh punya kemampuan dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Saya juga belajar untuk membantu kamu menemukan kesempatan-kesempatan yang mungkin kamu nggak perhatikan dengan baik, saudara. Nah kalau saudara perhatikan, ada satu kata yang saya ulang-ulang, saudara. Kata belajar. Karena hari ini, saudara, khotbah saya yang saya digerakkan untuk sampaikan kepada Yesua dan Feby, saudara, saya percaya mereka mau mempunyai pernikahan yang kuat sampai hanya maut yang memisahkan mereka berdua. Kira-kira begitu ya. Dan saya percaya juga semua yang hadir yang sudah menikah juga rindu pernikahannya kuat sampai hanya maut yang memisahkan mereka berdua. Saya yakin yang belum menikah, kalau nanti menikah juga mau mengharapkan hal yang sama. Dan Tuhan kasih kuncinya, saudara. Hari ini, kalau kita mau mempunyai pernikahan yang kuat, teruslah belajar dan bertumbuh. Jadi Yesua dan Feby, hari ini baru awal. Kamu harus terus mau belajar dan bertumbuh dalam pernikahan. Saya mau bacakan satu ayat, saudara. Ya, karena ini juga sebuah sejarah, saya pertama kali pakai ayat ini juga, saudara. Seingat saya, ya dalam khotbah-khotbah pernikahan belum pernah saya pakai ayat ini. Amsal 30 ayat 18 dan 19 dikatakan begini, saya bacakan untuk menyingkatkan waktu. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Amsal mengatakan dia selalu dibuat terkagum-kagum dan belum bisa sepenuhnya mengerti. Kok burung yang besar seperti Raja Wali bisa terbang tinggi, saudara? Bahkan dia satu-satunya jenis burung yang bisa menggunakan badai untuk terbang semakin tinggi. Kok ular yang tidak punya kaki istilahnya ya, dia harus berjalan di atas perut kalau istilahnya, saudara. Tapi dia bisa berjalan di atas batu cadas, batu yang tajam-tajam. Kok kapal yang besar, sementara semua benda lain kalau jatuh ke air laut itu akan tenggelam. Kapal besar itu nggak tenggelam, dia bisa jalan. Dan juga dia bilang, satu hal yang nggak bisa dimengerti bagaimana kok seorang laki-laki bertemu seorang gadis dan membangun sebuah pernikahan. Jadi saudara, ada 2 hal saya belajar dari hal ini. Pertama, pernikahan itu adalah sebuah perjalanan. It is a journey. Kamu baru memulai perjalanan hari ini, Yesua dan Feby, sebuah perjalanan yang hanya maut yang boleh memisahkan. Kalau kita sebagai orang percaya jelas ya, tidak ada kata perceraian di kamus pernikahan kita. Jadi nggak ada kata perceraian, saudara. Jadi perjalanan ini sampai hanya maut yang memisahkan. Dan akan ada banyak hal-hal yang mengejutkan. Saya tahu saya mungkin bukan paling senior, tapi saya sudah menikah hampir 33 tahun, saudara. Jadi saudara, setidak-tidaknya saya mengatakan ada banyak hal yang saya sudah pelajarin yang membuat saya terkaget-kaget, saudara. Nah makanya saudara, sangat penting kalau kita mau kuat pernikahannya, kita nggak boleh berhenti belajar dan bertumbuh. Nah satu cerita ini saudara, saya sering pakai kalau saudara pernah dengar saya khotbah pernikahan, pasti saudara pernah dengar cerita ini saudara. Ini sebuah kisah nyata. Ada seorang pria yang sudah menikah, dia mau cerai. Dia lapor ke papa mamanya. Dia bilang, "Pak, Ma, saya udah gak sanggup lagi dengan dia." Saya gak sebut namanya. Karena saya gak tahu, barangkali dia sudah jadi aliens. Udah jadi makhluk dari planet mana. Saya betul-betul gak ngerti dia dah. Saya memutuskan untuk bercerai. Papa mamanya yang bijak saudara mengatakan begini. Loh, dulu kan sebelum menikah, papa mama udah pastiin ke kamu. Kamu betul-betul udah yakin belum ya?
Kalau mau jangan main-main, karena ini anak Tuhan juga saudara. Janganlah sampai terjadi perceraian dalam pernikahan. Dan Pak Mama ingetin loh, dulu kamu bilang loh bener. Pak Ma, ini udah jodoh yang paling tepat mah, ini yang terbaik. Saya udah kenal semuanya, luar dalam saya kenal. Loh tapi kok sekarang kamu bisa bilang, ini makhluk dari planet mana? Tapi sebetulnya sederhana saudara. Saya pernah dengar ketika saya menghadiri sebuah pemberkatan pernikahan waktu saya masih kuliah di Amerika saudara. Pendetanya mengatakan gini, ketika seseorang menikah katanya, seberapa dalam pun dia udah mulai membangun hubungan, ya entah mungkin ada yang kan bangga, saya udah 7 tahun gitu ya. Berapa tahun ini? 4 tahun ya, kalah sama yang tadi 7 tahun saudara. Tapi saudara, akhirnya dia terkejut saudara, karena katanya menurut pendeta ini, saya kutip aja saudara, saya nggak tahu dia punya base nggak risetnya dia saudara ya. Ketika kita menikah tuh paling banyak kita baru kenal 20%. Makanya kalau kita nggak mau belajar mengenal lagi dan bertumbuh dalam pengenalan kita, pasti kita nggak tahan saudara. Karena kita akan terkejut dengan hal-hal yang mengejutkan ya dalam pernikahan itu saudara. Makanya hari ini Yesua dan Feby terus belajar dan bertumbuh supaya pernikahan kamu kuat. Kalau nggak mau terus belajar dan bertumbuh, pernikahan kamu tidak akan kuat. Nah hari ini saudara, secara cepat saya percaya ada 3 hal. Nah saudara yang sudah menikah bisa diingatkan lagi, hal yang terus saudara mesti belajar dan bertumbuh supaya pernikahan semakin kuat. Hal yang pertama saya percaya saudara, nah saya tidak akan jelaskan detail karena kita sudah memberikan bimbingan pranikah saudara. Jadi sebelum menikah kan semua pasangan di gereja kami itu ada bimbingan, jadi saya tidak akan ulang semua pelajaran. Tapi saya percaya Yesua dan Feby kamu harus terus belajar menguasai peran baru kamu. Hari ini kamu bukan lajang lagi. Saya sempat lihat di Instagram kamu, ini terakhir nih, bagi sampah mama sebagai bujangan. Jadi hari ini kamu suami dari seorang wanita namanya Feby. Belajar jadi suami loh. Suami sekarang. Nanti kalau punya anak jadi bapak dipanggil Pak. Sekarang dulu biasanya panggil papa kan Pak Ali, Pak. Sekarang harus dengar ada anak manggil papa nanti begitu udah punya anak. Kita harus belajar terus menguasai peran baru. Saya lihat ya banyak pernikahan tuh bermasalah saudara. Nah, kita nggak mau belajar peran baru. Saya juga suka cerita ini saudara, ada seorang pria, satu waktu dia belum pulang-pulang, nah namanya istri ya, kan khawatir saudara. Begitu menikah kan Feby ini soulmate kamu loh, belahan jiwa kamu. Kalau kamu belum pulang, nggak ada kabar, nggak bisa di handphone, nggak bisa di WA, nggak bisa di chat, nggak bisa di telepon, pasti khawatir. Nah ceritanya begitu suaminya pulang saudara, ditanya istri dengan nada kesel, dia marah sama istri, dia bilang, sejak gua bujang, gua mau pulang kapan aja terserah. Ini contoh sederhana saudara, dia lupa dia udah suami. Dia bukan bujangan lagi, waktu bujangan mau pulang kapan aja terserah, kan belum tinggal serumah saudara. Tapi ketika dia menikah, dia harus belajar menguasai peran baru itu. Ini sebuah contoh aja. Feby harus belajar juga. Saya nggak tahu jadi anak bontot sedikit kolokan nggak nih ya? Mami kolokan nggak mami? Jangan ntar dikit-dikit mami-mami ya. Udah nggak bisa saudara, udah mesti belajar berperan sebagai penolong yang sepadan buat Yesua. Kalau kita tidak mau belajar menguasai peran baru kita, pernikahan kita tidak akan kuat. Nomor 1, kalau kita terus mau membangun pernikahan yang kuat, jangan berhenti belajar menguasai peran baru. Yang kedua adalah belajar membangun kebudayaan keluarga baru. Saya percaya, karena ini kebetulan 2 orang tuanya saya kenal baik saudara ya. Pak Ali ini sejak SMA ya, udah kenal ya, SMA dia pindah ke Jakarta, sekolah, kita pergi sama-sama. Bahkan 2-3 kali nginep di Metro Lampung kan rumahnya saudara, diajak bermain, pergi bareng-bareng. Pak Silas juga udah sangat lama kenal ya, lebih dari 20 tahun saya tahu saudara. Walaupun mungkin baru 16-17 tahun terakhir lah sejak saya menggantikan ayah saya, semakin lebih mengenal saudara. Saya yakin mereka berdua telah menjadi orang tua yang baik. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Mereka telah membesarkan anak mereka dengan dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Tapi tetap Pak Ali dan Ibu Christine masih punya kekurangan. Tetap Pak Silas dan Ibu Hanta punya kekurangan. Ada hal yang mereka ajarkan
pasti nggak cocok dengan budaya keluarga baru. Saya selalu ingatkan, begitu menikah nggak boleh bawa budayanya Lee Ali Santoso, nggak bisa. Nanti akhirnya bisa ribut terus. Karena Feby akan bilang, saya nggak dibesarkan seperti itu. Ini sebagai contoh ya, ini contoh yang sering saya pakai juga, dan dari kisah nyata, saudara. Contoh, sang suami itu dibangun budaya sama keluarganya, makan malam tuh harus bareng, saudara. Kalau nggak lengkap, nggak boleh mulai makan malam, kecuali yang belum pulang udah menginfokan, saya terlambat pulang, silakan makan duluan. Nah, anak perempuannya, istrinya diajar gini, lu kalau udah lapar, pulang makan aja. Nggak usah tungguin papa, mama, kakak adek, nggak usah, makan aja. Ntar lu kena sakit mah lagi. Ada yang salah nggak, saudara, dari dua budaya ini? Nggak ada yang salah, masing-masing tuh. Ya itu budaya yang dikembangkan. Yang satu maunya keluarga lengkap baru makan. Yang satu terserah. Kalau udah lapar makan dulu aja. Yang penting ingat makanannya sisain buat yang lain. Nah ini ribut loh, saudara, gara-gara di awal-awalnya. Karena pernah istrinya pulang makan duluan karena udah lapar. Dan dia coba hubungin suaminya gak dapat kabar. Suaminya pulang marah-marah. Kan gue gak kasih kabar gue pulang terlambat. Kenapa lu makan duluan? Nah saudara, ini contoh yang, saya cuma ambil contoh yang sederhana. Masing-masing keluarga punya budaya. Feby gak bisa bawa budaya keluarga Lijuta, gak bisa. Akan ribut. Nanti bisa-bisa Yesua bilang, kawin aja sama bapak lu. Ada yang ngomong begitu loh, saudara. Kalau lu mau bawa budaya bapak lu, kawin sama bapak lu. Ntar juga Yesus bisa dibalikin, kawin aja mama lu. Kalau lu mau bawa budaya keluarga lu. Saudara, yuk kita harus sadar. Yesua dan Feby mulai hari ini bangun budaya keluarga baru. Yaitu keluarga Yesua dan Feby. Tentu nilai papa mama yang tinggalkan, yang pasti banyak yang baik bisa diambil. Tapi seperti kopi itu ada blended ya. Mesti di blend sekarang. Karena kalau masing-masing ngotot, saya mau budaya keluarga saya, ya bisa ribut, saudara. Yang kedua, sebelum yang terakhir, belajar membangun budaya keluarga baru. Dan yang ketiga, yang terakhir, belajar membangun pola kasih baru. Saya jelaskan, saudara, kenapa belajar membangun pola kasih baru. Karena gini, saudara, sebelumnya kan cuma pacaran, ketemunya kan mungkin ya seminggu 2 kali, 3 kali, saya nggak tahu akhir-akhir biasanya kan menjelang dekat pernikahan kan makin intens ya, makin sering karena ada urusan sebagainya. Tapi tetap belum serumah, tetap belum melihat loh. Jangan-jangan Feby diam-diam ngoroknya lebih gede dari kamu loh. Ini kisah nyata, saudara. Di awal pernikahan, bapak saya bapak teman saya bukan bapak teman saya. Wah, di awal saya mesti belajar, ternyata istrinya tuh ada gangguan hidung sedikit. Jadi kalau tidur tuh ngorok sekali. Dia bilang, saya mesti belajar kalau saya nggak tidur duluan. Kadang-kadang saya perlu tidur di kamar sebelah. Karena istrinya ngorok lebih keras. Saya nggak tahu, saya cuma bercanda ini. Tapi kan kita harus sadar gini, saudara. Kenapa budaya pola kasih baru? Karena nanti Yesua maupun Feby akan dikejutkan. Rasanya ini bukan Feby yang saya kenal loh. Tapi memang kamu mungkin baru kenal 20%. Feby nggak bisa bilang, ini bukan Yesus, memang baru kenal 20%. Jadi ada hal-hal mengejutkan. Siap nggak kita dengan pola kasih baru? Saya mengasihi dia bukan lagi sebagai pacar. Sebab kalau pacar kan masih bisa putus. Tapi dia soulmate saya. Belahan jiwa saja. Dimana saya udah bikin komitmen hari ini 25 Desember 2020. Hanya maut yang boleh memisahkan kita berdua. Untuk itu, saudara, taruhannya besar sekali. Pola kasihnya harus betul-betul, istilahnya, mempertahankan pernikahan. Dan bukan sekedar mempertahankan, tapi membangun pernikahan kuat sampai, saudara, gak pernah ada kata cerai yang akhirnya keluar. Nah, saya tidak mau panjangkan firman Tuhan. Yesua dan Feby terus belajar dan bertumbuh. Kalau kamu mau pernikahan kamu kuat, gak terjadi gitu aja. Tanyalah semua, tanya papa mama yang udah menikah juga lebih dari 20 tahun kan. Bagaimana pernikahan mereka kuat? Mereka terus mau belajar. Belajar bagaimana menguasai peran yang baru. Belajar membangun budaya keluarga baru. Dan belajar membangun pola kasih yang baru. Amin. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang Kau berikan buat Yesua dan Feby. Di dalam mereka akan melangkah
disatukan dalam pernikahan yang kudus. Tuhan Yesus, ada banyak hal yang pasti akan mengejutkan, mengherankan. Tapi kami percaya hal yang mengejutkan, hal yang mengherankan itu bisa mendatangkan sukacita, mendatangkan sebuah purpose, mendatangkan sebuah semangat baru dalam kehidupan. Karena mereka terus mau belajar untuk bertumbuh dalam pernikahan. Hari ini sebentar lagi setelah melepaskan doa berkat daripada engkau, mereka melangkah dengan peran yang baru. Yesua akan menjadi suami bagi Feby, Feby akan menjadi istri bagi Yesua. Dan biar dalam peran yang baru ini mereka akan terus belajar untuk menguasai peran baru ini. Dan mereka dengan membentuk sebuah keluarga baru hari ini, mereka akan membentuk budaya keluarga baru. Mensyukuri apa yang Pak Ali, Pak Silas sudah tabur dalam kehidupan mereka bersama istri mereka. Tapi mereka mau melangkah membangun budaya keluarga baru. Dan terus dengan pola kasih baru. Apapun problem, apapun konflik, tetap tidak akan mengizinkan kata cerai akan keluar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dan akan menyerahkan acara selanjutnya untuk memimpin mereka dalam janji pernikahan dan melepaskan berkat pernikahan buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sepakat dengan doa saya boleh katakan, amin, amin, puji Tuhan. Saudara, saya sudah menyampaikan firman Tuhan untuk mengantar mereka sebentar. Mereka harus mengucapkan janji dulu saudara, karena buat orang percaya pernikahan itu sebuah covenant, ya, sebuah perjanjian. Jadi mereka harus mengucapkan janji, tapi sesuai dengan bakat juga passion. Jadi Yesua bilang kalau nggak nyanyi dulu nggak seru saudara. Jadi saya mau serahkan ke Yesua sebelum mereka akan mengucapkan janji nikah. Yesua mau mempersembahkan sebuah pujian mungkin khusus buat Feby ya. Dengar-dengar lagu baru ya. Jadi ntar tetap ucapin janji kan? Oke, saya persilakan mikrofonnya diarahkan ke dia. Mau maju ke depan pakai supaya disorot dengan baik. Aku berjanji, aku tak akan pergi saat dirimu sehat ataupun sakit. Ku kan tetap di sini saat kita kaya atau miskin. Aku kan menemani di saat kita senang atau sedih. Akan ku jaga hati, tak ada wanita lain. Aku kan mengasihi sampai habis nafas ini. Dan aku berjanji di hadapan Tuhan, aku akan mencintaimu tanpa syarat untuk selama-lamanya. Ini janjiku kepadamu. Oke, luar biasa. Ini pertama kali pakai nyanyi dulu ya. Oke, sebenarnya hampir semua ucapan yang mesti dijanjikan udah diucapkan ya. Tapi mungkin Yesua mau teguhkan lagi bahwa benar saya serius lu Feby, bukan cuma nyanyi doang gitu. Silakan pandang ke Feby, pegang salah satu tangannya. Mungkin bunganya bisa tolong diambil dulu. Bisa tolong diambil dulu. Satu tangan sambil tetap berpegangan,
Tolong dipandang wajah Feby sambil pegang mikrofon, ucapkan janji setiamu sebagaimana Tuhan perintahkan. Aku gak akan bisa janji ini kalau bukan karena Tuhan yang kasih kesetiaannya dalam hati aku buat mengasihi kamu. Aku Yesus Abraham Santoso mengambil engkau, Febianti Ayu Lestari, untuk menjadi istriku yang sah. Aku berjanji, it's okay, akan mengasihi kamu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh kekuatan aku. Baik di saat kamu sehat ataupun sakit, di saat kita miskin ataupun kaya, di saat susah ataupun senang, di saat hujan ataupun terang, saat kamu masih kurus atau nanti kamu gendut, kamu nanti jerawatan lagi atau nanti kamu tetap mulus. Dan di hadapan para jemaat dan juga kedua orang tua kita, aku berjanji untuk tetap ada di samping kamu, bukan cuma ada, tapi sayang sama kamu sampai maut memisahkan kita. Amin. Kita beri tepuk tangan menyemangati buat Yesua. Sekarang gantian, Feby bisa pegang mikrofonnya sambil memandang kepada Yesua. Silakan ucapkan janji nikahmu sebelum nanti kita akan menukar cincin dan sekaligus doa berkat pernikahan. Di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, saya Febianti Ayu Lestari menerima engkau Yesua Abraham Santoso sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya mulai sekarang dan seterusnya. Saya berjanji untuk terus setia, untuk menjadi istri yang bertanggung jawab, baik dalam keadaan senang maupun susah, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, dan dalam segala keadaan. Saya berjanji untuk menjadi penolongmu, untuk terus mengasihimu, menghormatimu, dan menghargaimu, serta hidup bersama dalam rukun dan damai sampai maut memisahkan kita. Amin. Ada tambahan gak ditambahin? Ini pernikahan yang agak santai tapi serius kok saudara. Oke, karena mereka sudah mengucapkan janji, mereka akan bertukaran cincin, saudara. Saudara, sebagaimana firman Tuhan ajarkan ya, bahwa cinta kan tidak boleh terputus dalam pernikahan. Makanya saya percaya Tuhan yang memberikan ide ciptakannya cincin, karena cincinnya tidak boleh ada ujungnya. Sampai hanya maut yang memisahkan mereka berdua. Nah, karena mereka sudah saling mengucapkan janji, salah satu tanda janji mereka, dan biasanya dipakai terus ya, makanya saya masih pakai terus saudara. Walaupun udah digedein 2 kali. Karena makin gendut. Ya, kita akan serahkan. Ini perlu disemprot dulu nggak? Saya protokol kesehatan nggak apa-apa, saya nggak tersinggung loh kalau disemprot dulu. Semprot dulu ya, biar sama-sama enak ya. Oke, saya persilahkan. Kamu masukkan ke jari manis tangan kanan, saya mengucapkan di dalam nama Yesus saya melakukan ini. Oke, hal yang sama juga akan dilakukan oleh Feby untuk diberikan kepada Yesua dalam jari manis tangan. Ini mereka mungkin berlutut gak sih ya? Bisa berlutut gak ya? Gak mungkin. Wah, tangannya udah mulai gendut kayak saya. Gak apa-apa ya, udah janji kan. Tapi tadi dia gak nyebut. Oke, puji Tuhan. Karena mereka telah berjanji, mereka telah bertukar cincin untuk benar-benar menjadi sebuah tanda. Kita akan melepaskan doa berkat. Tapi kali ini karena protokol kesehatan diminta saya sendiri yang melakukan. Jadi minta maaf semua rekan hamba Tuhan tidak diundang ke depan. Cuman apakah memungkinkan berlutut gak ya? Tetap kan lebih baik dalam sikap berlutut ya.
Dan biasanya tangannya taruh di atas Alkitab ini. Ya, silakan tangan kamu duluan, tangan kamu duluan, terus tangan Yesua satu lagi. Oke. Yuk mari saudara, boleh kita berdiri bersama-sama saudara. Saudara amenkan doa saya. Sekali lagi saya katakan, saya cuman hamba, saya cuman alat. Tapi biarlah Tuhan yang melawat. Boleh gak satu pujian refnya saja, penyertaanmu sempurna. Ya, kita dengan lembut, kita percaya hanya penyertaan Yesus yang sempurna. Penyertaanmu sempurna, Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan Arti kehadiranmu Tuhan. Mari sama-sama satu hati dengan saya. Tuhan, Yesus, terima kasih buat otoritas yang kau berikan kepada hamba-Mu. Dan sekarang semata-mata karena otoritas yang kau berikan, yaitu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba melepaskan berkat pernikahan. Engkau yang akan satukan mereka, sampai hanya maut yang boleh memisahkan mereka berdua. Engkau satukan dalam journey, dalam perjalanan pernikahan mereka. Apapun hal yang mengejutkan tidak membuat mereka menjadi takut. Tapi bersama dengan Engkau, Allah Immanuel yang kami rayakan di hari Natal ini, terus menyertai mereka, mendampingi mereka. Sehingga mereka bertekad terus belajar dan bertumbuh, membangun rumah tangga yang kuat. Dan ketika mereka dipercayakan dengan keturunan, biarlah mereka membesarkan dalam jalan Tuhan, menyenangkan, memuliakan nama Tuhan, dan memperbanyak gambar ilahi di muka bumi ini. Kami lepaskan semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan satukan mereka dalam pernikahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang bersepakat boleh katakan amin. Beri tepuk tangan, boleh berdiri kembali. Berhadapan dulu sekarang. Ya. Sebagai tanda awalnya sudah disahkan mereka. Nanti Yesus akan membuka slayer ya. Yang lain boleh duduklah saudara, karena perlu waktu untuk menyiapkan. Biasa kita saksikan pembukaan slayer dulu baru sudah duduk, tapi silakan duduk dulu gak apa-apa. Sedikit ada gangguan dengan bunga ya, jadi saudara supaya bagus. Dan tolong perjamuan boleh langsung disiapkan ya Pak William. Udah siap. Nanti simbolik doang. Udah. Oke, Yesua silakan membuka slayer penutup muka dulu ya, silakan dulu. Bahwa ini istri kamu yang sah dan satu-satunya, dan boleh memberikan cium pipi kiri pipi kanan karena udah sah jadi suami dan istri. Senyum sukacita terus ya. Oke. Ya, kita beri tepuk tangan saudara, silakan boleh cium pipi kiri pipi kanan. Ya. Oke, ya, beri tepuk tangan lagi saudara yang terbaik. Dan sebelum kita lanjut dengan acara yang lain, kita akan melakukan perjamuan kudus, karena ini mengingatkan kasih Tuhan saja yang dikorbankan lewat tubuh dan darahnya. Dia hadir di hari Natal ini supaya tubuh dan darahnya dipersembahkan, sehingga kita boleh belajar mempunyai kasih yang baru. Dan ini dibutuhkan dalam Yesua dan Feby membangun rumah tangga. Walaupun kita tidak ikut menerima perjamuannya, kita ikut mendoakannya. Sudah siap? Tolong angkat roti dengan tanganmu ke atas dan saya akan mendoakan. Tuhan Yesus, terima kasih boleh menerima persekutuan dengan tubuh Kristus. Biar Yesua dan Feby diteguhkan bahwa mereka akan terus diikat oleh kasih yang menyempurnakan, yaitu kasih Yesus.
yang Engkau buktikan dengan kerelaanmu mengorbankan tubuhmu, membayar lunas semua harga penebusan daripada segala dosa kelemahan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan silakan makan roti perjamuan ini. Sekarang boleh siapkan, boleh dibuka cawan perjamuannya. Silakan diangkat, saya berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih kalau mereka boleh menerima persekutuan dengan darah Kristus. Sebuah meterai perjanjian baru. Di saat pernikahan mereka terasa lemah, mereka boleh kuat. Di saat pernikahan mereka mungkin mengalami kemiskinan, kasih, kebahagiaan, sukacita, Engkau perkaya lagi Tuhan dengan anggur sukacitamu. Dan di saat mungkin mereka rasa lemah, rasa tidak berdaya, mungkin sakit pernikahan mereka, kuasa-Mu sanggup memulihkan. Karena bilu darah Yesus terus dipersekutukan dengan mereka lewat anggur perjamuan ini. Dalam nama Yesus. Katakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan minum bersama dengan penuh ucapan syukur. Ya, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih mereka boleh menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mereka boleh yakinkan keluarga mereka akan dibangun dengan ikatan kasih yang menyempurnakan. Ikatan kasih yang tanpa syarat, yang sudah mengasihi mereka lebih dahulu dan akan memampukan mereka untuk terus mengikat pernikahan mereka sampai hanya maut yang memisahkan mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan semua doa ini. Haleluya, amin, amin. Yuk kita akan lanjutkan saudara, tapi terima kasih Tuhan dulu dikasih cuaca yang cerah, deg-degan terus hujannya 2 kali ya. Kita akan lanjut dengan lilin ya, menyalakan lilin. Walaupun kita nih unik nih nyalakan lilinnya karena saudara, lilin ini melambangkan bagaimana orang tua melepas, kemudian mereka akan menyalakan lilin di tengah sebagai tanda mereka telah dipersatukan. Ya karena angin yang keras kita pakai cetekan doang ya. Pertama-tama saya minta Pak Ali dengan istri akan nanti diarahkan lilin yang sebelah mana yang mereka akan nyalakan. Boleh maju ke depan untuk nyalakan lilin. Tanda mereka sudah melepas dan merestui Yesua untuk membangun rumah tangga. Sama-sama cetek sebagai tanda sudah dinyalakan. Mungkin kalau kurang terlihat minta maaf saudara karena angin yang keras dan ya sudah nyala. Kita beri tepuk tangan saudara. Lewat penyalaan lilin ini doa restu dari Pak Ali dan Ibu sudah sah. Saya persilakan untuk Pak Silasli, saya taunya Silasli bukan Lijuta, akan menyalakan lilin yang satu lagi bersama Ibu ya, sebagai tanda sepenuhnya dari bagian dalam merestui pernikahan daripada putri mereka bersama dengan Yesua. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi saudara. Dan sekarang Yesua dan Feby akan menyalakan lilin tengah, tanda mereka betul sudah dipersatukan dalam Tuhan hari ini. Dan akan memulai perjalanan pernikahan mereka dalam berkat daripada Tuhan. Ya, kita beri tepuk tangan saudara. Dan setelah ini untuk pertama kalinya mereka akan memberikan persembahan sebagai suami istri. Kita namakan persembahan sulung pernikahan. Mereka akan menuju kotak persembahan dan saya kembalikan kepada MC untuk acara selanjutnya. Iya, sama-sama berikan tepuk tangan untuk Yesua dan Feby.
Baik Bapak Ibu dan para tamu undangan hadirin semua, kita akan masuk dalam prosesi ucapan terima kasih dari Yesua dan Feby untuk kedua orang tua. Dimulai dari orang tua kandung Yesua Abraham. Ya, silakan Yesua. Pandang papanya, pandang mamanya. Thank you, Pak Ma, udah gedein Yesua. Yesua belajar banyak dari Papa Mama. Thank you udah ajarin Yesua buat dekat sama Tuhan. Itu warisan yang paling berharga buat Yesua. Warisan iman. Yesua boleh lebih kenal Tuhan lagi karena lihat Papa Mama. Thank you selalu berjuang, gak pernah nyerah. Thank you tetap menjadi Papa Mama yang harmonis dan sayang sama anak-anak. Walaupun Yesua tahu banyak yang Papa Mama pikirin juga selain kita bertiga. Yesua belum sarjana, tapi thank you Papa Mama udah bangga sama Yesua. Dan Yesua mengucap syukur karena Papa Mama selalu doain Yesua sampai Yesua bisa ada sekarang. Yesua gak tahu kalau bukan karena Papa Mama, gak tahu karena siapa lagi. Jadi, makasih. Iya, tepuk tangan saudara semua. Thank you Papa buat didikannya, buat berkat-berkatnya, buat nilai-nilai yang diberikan bagi Yesua. Jadi bekal Yesua untuk memulai kehidupan berumah tangga yang baru. God bless you, Papa. Feby bisa dipeluk papanya. Ini bukan Om ya, manggil udah Papa ya. Bukan Om Ali lah gitu. Papa Ali. Iya. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi para tamu undangan semua untuk Yesua dan Feby. Baik, iya selanjutnya Yesua dan Feby akan menuju ke Papa dan Mama Feby untuk memberikan ucapan terima kasih. Dilihat papanya Feby, dilihat mamanya. Papi Mami, thank you udah gedein aku sampai sekarang. Thank you udah kasih yang terbaik buat kita bertiga. Thank you udah percaya sama aku, walaupun aku sering galak sama Papi Mami, tapi terima kasih udah izinin kami juga duluan. Dan kami bersyukur kita berdua bisa ada di sini, semuanya karena doa Papi Mami juga, karena restu Papi Mami juga. Dan terima kasih buat semua pelajaran dan nilai-nilai yang udah Papi Mami tetapin ke kami. Thank you. Iya, dipeluk papanya. Yes. Pesan-pesan dari Papa buat Feby akan menjadi bekal buat Feby. Ya, dipeluk Mama. Yesua, dipeluk Papa. Bukan Om Silas, Papa Silas. Iya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesua dan Feby.
Ya, Yesua bisa tetap di tengah. Silakan Pak William mewakili gereja untuk memberikan akte dan Alkitab. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah para tamu undangan semua. Jadi saudara adalah sertifikat dari gereja yang menyatakan bahwa kami sudah melakukan pemberkatan pernikahan dan sebuah hadiah Alkitab ya, Alkitab pernikahan yang boleh membekali pernikahan mereka. Walaupun sekarang Alkitab sudah ada di gadget masing-masing. Mari kita berdiri bersama-sama saudara, kita akan mengakhiri seluruh acara peneguhan pemberkatan daripada pernikahan Yesua Abraham Santoso dengan Febianti Ayu Lestari. Kami mengucapkan terima kasih Yesus, Engkau berikan cuaca yang cerah. Karena Engkau adalah pemegang kendali daripada cuaca. Kami tahu kalau bukan karena kemurahan-Mu, cuaca yang sudah berulang kali coba berganti, tetap boleh cerah sampai saat ini karena kemurahan-Mu. Tapi kami percaya karena kemurahan juga-Mu daripada-Mu, hari ini Yesua dan Feby akan melangkah dalam pernikahan mereka. Mereka kiranya terus akan melihat tuntunan Tuhan. Sementara mereka belajar untuk bertumbuh, membangun pernikahan yang kuat, mereka boleh melihat penyertaan-Mu yang sempurna. Berkat daripada Bapa yang baik, dalam kasih sayang kemurahan Tuhan Yesus, serta persetujuan daripada Roh Kudus akan memampukan mereka menjadi murid yang bertumbuh serupa Kristus dalam pernikahan mereka. Di dalam nama Yesus, kami lepaskan semua berkat ini. Yang bersepakat boleh katakan amin. Tinggal berdiri saudara, dengan kehormatan daripada Tuhan hari ini, sesuai dengan otoritas yang berikan kepada saya, izinkan saya memperkenalkan keluarga baru, Tuan dan Nyonya Yesua Abraham Santoso. Kita beri tepuk tangan saudara. Tepuk tangan yang meriah. Dan silakan duduk, saya serahkan untuk closing dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu para tamu undangan semua, Yesua akan menyapa kerabat, tamu, sahabat yang ada di rumah yang menyaksikan secara online. Nyanyi lagi Yes? Oh enggak. Apa? Nyanyi lagi? Nanti Iya, iya. denger di Spotify aja ya. Iya. Oke, thank you semuanya yang udah nonton melalui online, melalui YouTube. Yes, itu ya. Terima kasih banyak untuk doanya. Hari ini cuacanya gak akan bagus kalau yang di rumah gak berdoa buat kami. Kami mengucap syukur. Dan puji Tuhan semuanya baik, semuanya lancar. Kami mengucap syukur. Sekali lagi, please sehat-sehat. Semoga tetap dalam keadaan yang baik semuanya yang di rumah. Dan kami juga berdoa buat semuanya tetap merasakan damai Natal. Tuhan Yesus memberkati pokoknya. Thank you very much. Terima kasih banyak. Dan aku sama Feby mau ucapin God bless you and Merry Christmas. Yes! God bless you. Baiklah. Aku tak tahu apa yang lain darimu hari ini. Apa itu
karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, oh. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci. Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, oh. Cuma dirimu untukku, bentuk cinta itu kamu. Oh ya kamu.